Ada yang perlu dibahas? Silakan. Itu ada mic-nya, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari konteks saja, masalah masa iddah itu seorang istri yang suaminya meninggal dunia, kalau tidak salah masih iddahnya 4 bulan 10 hari atau 110 hari. Itu kalau betul nggak itu tidak boleh keluar rumah sama sekali istri itu. Terus yang kedua, kalau istri itu bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah anaknya, itu gimana gitu? Mungkin ada pengecualian untuk si perempuan bekerja itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi perempuan yang dia meninggal suaminya, ya, maka itu ada masa iddah ya. Iddah yang dimaksud di sini adalah tidak diperbolehkannya menikah di masa iddah kepada orang lain. Pertama itu ya, itu yang disebut dengan iddah. Nah, adapun yang keluar rumah, ya, itu adalah ihdah, ya. Itu bahasanya ihdah. Bagi perempuan yang dia itu habis cerai belum selesai masa iddah, sama ada iddahnya itu yang ditinggal meninggal, atau dia tadi itu berpisah dengan lakinya sama. Jadi ada ihdah. Nah, istilahnya itu ihdah. Jadi batasan agar dia mengurung dirinya selama masa iddah tersebut, dan itu ada hikmahnya, ya? Dan itu ada hikmahnya diantaranya menjatuhkan perasaan dia tadi itu agar menjadi hal-hal yang baik nantinya. Dan dari segi keluarga boleh untuk menghibur, mendatangi, cuma yang mahram, jangan kena lelakian mendatangi. Nah, ini dikhawatirkan, paham ya? Maka diharapkan nantinya untuk keluar rumah diperbolehkan lil hajat. Kalau ada hajat, nah hajat di sini termasuk bekerja. Selesai bekerja, balik lagi di rumah gitu ya maksudnya. Jangan habis bekerja, selesai bekerja di kafe dulu, ya, ke mall dulu misalkan, ya enggak ya. Artinya sedia tadi itu boleh keluar dengan hajatnya. Hajat yang di sini dimaksud apa sih? Menurut syariat itu hajat yang bisa menyambung kehidupannya, itu hajat. Ya, adapun di atas hajat namanya darurat. Kalau darurat ya tambah. Darurat ini yang bisa membahayakan hidupnya, maka itu darurat. Ada kebakaran, misalkan ya, wah ini jangan boleh keluar rumah ya. Kantong rumahnya lah. Itu darurat. Jadi kalau memang darurat, nggak ada lagi yang ngasih nafkah, memang dia sendiri dengan anaknya yang masih kecil, dia harus keluar untuk mencari sesuap nasi untuk makan, misalkan, ya, maka itu sudah masuk dengan darurat namanya, harus mendapatkan dia daripada menyambung hidupnya. Kali hajat boleh bagi orang yang iddah keluar, tapi selesai hajat dia harus balik lagi ke rumahnya sampai selesai dari masa iddah. Nah gitu ya. Nah, kalau dia tanpa ada hajat keluar hukumnya haram. Makanya itu perlu bagi kita belajar ya, agar tidak kita melakukan muamalah keseharian, khususnya bagi perempuan. Yaitu ada satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, itu sangat bagus dibaca atau dipelajari, namanya Uqudul Iddah, ya. Nah itu pelajaran bagi laki-laki, begitu juga dan perempuan dengan hukum-hukum pernikahan. Ya, jadi mengerti hak-haknya laki-laki, haknya perempuan. Jadi sampai meninggal, sampai sampai dengan masa iddah apa semuanya dibahas di sana ya. Jadi itu namanya ihdah ya bagi perempuan. Nah, jadi ketika dia tadi untuk keluar rumah dilarang, dengan syariat dilarang agar tidak menjadikan fitnah bagi dia. Pertama, tidak menjadi fitnah. Yang kedua ditakutkan kalau sampai ada orang yang menyebabkan dia tadi itu bermuqaddimah. Bermuqaddimah itu berkenalan, ya. Sedangkan kan di dalam Quran sudah jelas wala taqrabuz zina, jangan mendekati
zina. Nah, ditakutkan semacam itu, ya. Kadang minta maaf, orang ini kadang mengerti sekarang dengan masa iddah, habis cerai seminggu kawin lagi. Ini dilarang oleh agama, ya. Nah, kenapa? Karena adanya pendekatan begitu ya. Sebenarnya kalau mau dikiaskan lagi, main HP aja nggak boleh sebenarnya. Sekarang ini lebih parah lagi, orang nggak keluar rumah tapi bisa video call. Ada ya. Jadi perlu perhatian bagi perempuan-perempuan. Ini hukum syariat harus kita jaga benar-benar sehingga kita terhindar daripada perkara-perkara yang haram. Nah, begitu ya. Jangan jadi seperti orang yang kadang mengerti dengan syariat sama sekali. Nah, maka nengaran lelakian ini sama pula. Nengaran lelakian ini kadang kawan melihat seorang perempuan itu diibaratkan seperti bunga yang lagi mekar-mekarnya, begitu ya. Nah, maka ada aja yang mau melihat, ya, enak ada aja nambah parak, hendak merayu, ya, lakinya kan ada lagi sudah aja diparaki. Awal bapanderan itu haram sudah bagi mereka yang masih di dalam masa iddah, begitu ya. Nah, kalau sudah selesai masa iddah bebas sudah. Artinya bebas dalam apa? Keluar rumahnya. Kalau bebasnya langsung kawinlah, jalan pemberayuan. Kalau bebas juga artinya bebas bagi dia keluar rumah, ya, artinya sebenarnya paling baik perempuan itu dan Nabi apa? Yang paling sering di dalam rumah paling baik harus perempuan, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, artinya perempuan ini ada batasan untuk keluar rumah selagi ada lakinya, apa jadi lakinya. Tapi karena lakinya sudah tidak ada, maka syariat kembali yang mengatur dia untuk keluar rumah. Begitu ya. Kembali kepada syariat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita, jaga anak kita, jaga keluarga kita agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang perlu dibahas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam membahas. Saya telah sampai pada membaca ini pada halaman 11 pada kitab ada pada halaman 11 bagian tengah itu yang bunyinya begini: wahai anakku, hiduplah terserah semaumu, karena sesungguhnya kamu adalah seorang jenazah, dan cintailah apa saja terserah kamu, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya, dan berbuatlah dengan sesuatu apa saja terserah keinginanmu, karena sesungguhnya kamu akan dibalas dengan sebab. Itu saja, mungkin mohon penjelasan dari Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah satu perkataan malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Nah, ini malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ini padahal Rasulullah SAW itu maksud. Ya, Rasulullah itu dijaga sama Allah daripada mengerjakan dosa, dan begitu juga telah diampuni atas kesalahan apa yang akan menimpa kepada Rasulullah SAW, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkena dosa itu Rasulullah SAW. Akan tetapi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan mengajak bicara Rasulullah dari basyariah, ya, dari basyariah. Artinya sifat kemanusiaan ini biasanya semacam ini. Nah, yang diajak berbicara sama malaikat Jibril. Apa kalimat yang pertama? Wahai Rasulullah, isma syi'ta, hiduplah engkau dengan cara apapun yang kau inginkan. Artinya ikam hidup kayak ikam hendak cara hidup, ikam hendak bergaya seperti orang soleha, orang soleh, silakan. Mau bergaya seperti orang yang ugal-ugalan, silakan. Mau bergaul dengan pergaulan yang diridhai oleh Allah, silakan. Mau bergaul dan berteman dengan orang-orang yang jauh dari rahmat Allah, silakan. Ya, tapi ingat,
Tapi tapi ingat, fa innaka mayyitun. Sehebat-hebatnya kau bermain, seenak-enaknya kau hidup tadi, ingat ada batasan kita manusia ini, makhluk Allah Ta'ala ini. Apa batasannya? Yaitu kematian. Nah kalau sudah datang kematian, begitu tanda-tandanya. Apa yang engkau akan kerjakan dengan duniamu tadi ketika engkau dibatasi oleh Allah dengan kematian, gitu ya. Makanya para sahabat itu ketika sudah dikisahkan tentang kematian menangis bertahan. Sayyidina Utsman bin Affan dikatakan pula sembahyang 2 rakaat sunnah. Rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. 2 rakaat sembahyang at-tahur. Ada lah nambah ibadah nang ini. Cuma Sayyidina Utsman bin Affan itu apabila dikisahkan tentang mati menangis Sayyidina Utsman, atau melihat kuburan menangis Sayyidina Utsman. Nah, baca sahabat namanya takutan mati kan dia nih. Ada juga Sayyidina Utsman takutan mati. Menangis itu dikatakan baju matanya itu membasahi bahkan sampai daripada jenggotnya. Kenapa? Rasulullah SAW pernah bersabda, mendengar di situ apa? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu nantinya akan menjadi perjalanan pertama kita menuju negeri akhirat. Faman wajadahu khairan fama ba'dahu aisar. Ujar Rasulullah, bila orang masuk kubur, pertama dia mendapatkan rahmat dari Allah, setelahnya mudah terus sampai masuk surga. Fama wajadahu syarran, apabila dia dapat di kuburan yang pertama kali masuk, syarran keburukan, dianggap oleh Allah. Kenapa? Tinggalkan salat, tinggalkan zakat, menggawe maksiat. Dia dapat di kuburan yang keburukan. Fama ba'dahu asyar. Setelahnya bakal akan lebih sulit, lebih susah lagi dari Allah. Nah, makanya di sini itu aku mulai menangis. Kadang takutan mati, siap biar dia takutan kan gue mati ini pasti juga akan datang. Cuma ingat-ingat kita ini mati, kuburan kita pertama masuk itu jadi kabar gembira kesan kita, raudhah min riyadil jannah, taman surga, atau hufrah min hufalin nirat, atau lubang yang akan menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya ada di wadah siapa ya? Di wadah Ki? Ada mau di wadah Habib? Aku ada jadi si guru ya. Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Kita berandak di taman surga atau di lubang neraka. Kalau betah di taman surga pasti akan masuk surga. Kalau kita berandak di lubang neraka pasti akan jatuh ke dalam neraka. Itu yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Utsman. Nah, ibadahnya sehari sembahyang rakaat 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Kita nak sembahyang maghrib aja, subuhnya boleh, siangnya sibuk, sore keuyuhan, maghrib mengantuk, isya kadingat lagi sembahyang. Adalah kayak apa? Nah ini perlu dipertanyakan. Jadi malaikat Jibril, wahai Rasulullah, padahal Jibril itu kan memadahi Rasulullah. Kita ini kan hidup deh, Jibril. Ingat, kita hidup silahkan mau kayak apa kita, tapi ingatlah ada batasan mati. Nah itu yang pertama. Kedua, wa ahbib masyita fa innaka mufariqu. Ketika orang hidup itu pasti ada yang dia senangi. Pasti orang hidup pasti ada yang dia sayangi, dia senangi, dia menjadi hobinya. Dia senang anak cinta kepada orang tua cinta kepada anak, istri sayang sama suami sayang sama istri. Cintai silahkan apa yang kau cintai. Harta cintai, kau cintai sana. Jabatan kau cintai sama jabatan. Kejar terus kamu. Tapi ingat, fa innaka mufariqu. Kau pasti akan berpisah. Apa yang kau cintai pasti akan berpisah dengan siapa aja. Ya Allah, Abah Ulun meninggal, jadinya nangis seharian meninggal. Rasa sayangan anak lawan kuitan darilah meninggal, menangis. Ya Allah, Abah, jangan meninggal, Abah. Kan kayak itu tadi. Jadi kurang-kurang gue datang hendak mengubur. Jadi anak jangan dikubur, Abah kok. Aja orang kampung sudah berpanjang hambok kayak ini harusnya dikubur ya sudah. Dia angkat di rumah gitu. Allah sekalinya 2 hari 3 hari berbau sudah. Ya Pak, awal lah kalau bisa. Ada kau Pak pasti bisa.
Paksa anak dalam kubur, jajak-jajak pulang surat hitam gak ada keluar lagi, jangan dibagi warisannya ya Allah. Ba'innaka mufariquh, itu dunia. Kau cinta dengan apa pasti akan kau tinggalkan semuanya. Subhanallah. Makanya itu dunia jahat. Ya lah. Pasti akan ditinggalkan siapapun yang cinta dengan apapun, dengan dunia senang dengan apapun, pasti akan dia tinggalkan. Wa ba'da tasyahiu ahli thayyibat ya'kul hudul fitur wa fil ladini. Masuk dalam kubur, hidup makan nyaman, bervitamin, sehat-sehat badan, lama-lama, ya lah. Lama-lama bakat terus hobi benar ya lah. Sekalinya pas mati kita siapkan badan kita untuk menjadi santapan cacing ayam. Bu Ella mati disembelih nih lah. Bacaraan Isra Mi'raj disuruhi ayam dimakan Habib, dimakan ulama, dimakan pian. Bagus dulu nih. Pian mati siapa makan? Tak bagus ayam mati dimakan. Ulang soleh mau makan kita mati siapa mau makan cacing mana adangi nyaman di cacing. Subhanallah ya. Jadi silahkan jangan lagi hidup dengan cintai apa yang kau cintai. Nah inilah kabar gembira yang membuat para sahabat saat itu mukanya tegang menjadi mereka itu senyum gembira bahagia. Gara-gara ada seorang badui yang ketika Rasulullah khutbah Jumat, Rasulullah khutbah Jumat, tengah-tengah khutbah badui ini bakar tangan. Nah kalau kita kan bagus di sini kalau untuk majelis hanya anak ketakut silakan. Badui ini kada pikiran bila anak petakut langsung berdiri. Rasulullah khutbah Jumat berdiri. Rasulullah petakut. Jadi jadi sahabatnya ini tegang muka sahabatnya loh. Dasar juga dia. Ada badab lalu ini dia sahabat tak khutbah angkat tangan. Cuma orang badui ini kita orang kampung, orang dusun, orang gunung, kurang lagi pengetahuannya tidak seperti orang yang ada di kota kan begitu. Akhirnya apa? Mau aman, dia bertanya sama Rasulullah. Cuma respon Rasulullah tidak merendahkannya. Sahabat sudah tegak, Rasulullah enggak. Silahkan kata Rasulullah. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apabila hari kiamat? Pertanyaannya dia, apabila hari kiamat? Ya, kita tanggung lagi bertanggung. Jadi sahabat makin tegang, sahabat Nabi SAW kepada Rasulullah sama jawabannya. Nang bertakun lawan nang ditakuni, pada ada tahunya. Apabila hari kiamat, akhirnya disebutkan Rasulullah ciri-cirinya kiamat begini, dan Rasulullah mengatakan, aku balik bertanya kepada kata Rasulullah SAW, apa karena mengikat siapakan bakal yang besan datang hari kiamat. Bila datang harinya apa? Disiapkan harus ada. Nah, jadinya aku disiap apa ya Rasulullah? Ngarang polos lah. Nang aku isinya aku cinta dengan Allah dan Rasulnya. Itu aja modal kok. Modalnya sekalinya modal cinta aja. Nah, biar gue bisa anak dilamar orang tak nih. Kepegawai ya pegang. Bemodal lah pegang ikan. Ulun jadinya cinta lawan anak pian. Kira-kira dia terima ada? Bah, intinya dimakannya apa? Anak kok? Kan gitu deh. Begawi kagak. Anak kurang sugih kagak. Miskin mana lo deh? Bilangnya nak ada singgawian, perusahaan pulang. Datang anak pelamar anak pian deh. Artinya kada orang kota pulang, orang nampina. Artinya tadi orang dari gunung, saya datang anak pelamar anak pian. Apa aja pian? Ulun bermodal cinta aja lo anak pian. Susah kalau deh. Ya Rasulullah jawabannya apa? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Jujur di sini modal cinta ikam dengan Allah dan Rasulnya kada bakal sia-sia. Nanti engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Berubahlah mukanya para sahabat bahagia mendengar perkataan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang artinya diijabah oleh Allah. Dengan modal cinta aja orang nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cinta. Berarti kita harus pandai-pandai mengandak cinta kita. Sahibnya atau baris besarnya di perkataan yang kedua, pandai-pandai mengandak cinta kita selama di dunia, karena cinta kita ini berpengaruh dengan di akhirat kita akan dikumpulkan lawan siapa? Hobi bener lawan artis, kumpul lawan artis biasanya di sana. Idola bener lawan pemain sepak bola, ada berkumpul di sana.
Siapa nabi yang idolakan? Di situ biasanya akan dikumpulkan. Nah, idolakan Rasulullah, idolakan orang saleh, idolakan kebaikan-kebaikan yang lain, maka biar akan dikumpulkan juga dengan orang yang diridhoi atau dicintai oleh Allah. Yang ketiga, wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Beramal silahkan, begawi silahkan, hendak begawi apa? Hendak begawi, hendak jadi ulama silahkan, hendak jadi pejabat silahkan, hendak begawi berusaha berdagang silahkan, hendak jadi orang soleh silahkan, hendak jadi orang nakal silahkan. Silahkan kerjakan, bebas kau bekerja di dunia, kerja apa aja silahkan. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi, akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun nantinya kebaikan akan dibalas oleh Allah, sekecil apapun daripada dosa akan dibalas oleh Allah. Baru main lagi kelihatan tina rame asik gajah. Nangaran pil itu orang sabiji aja dimakannya, sakaping dimakannya. Kalau bapak aja nyaman aja, ya nyaman belum. Karena kalau sudah mati hanya tahu balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi terserah kerjakan apa, korupsi kah, atau apakah, amal kerjakan apa yang kau mau kerjakan. Tapi ingat, tidaklah mereka tadi itu meninggal dunia. Kemarin kan disebut yang di perkataan Sayyidina Abu Bakar ya, bahwasanya orang itu jadi Sayyidina Abu Bakar meninggal ada yang seperti burung, ada yang seperti binatang ternak. Kalau burung maka dia akan terbang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti dia keluar dari sangkarnya. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Tubuh kita ini adalah sangkar daripada roh kita. Maka ketika kita keluar dari roh, kalau kita terbang seperti burung maka akan masuk surga. Tapi ketika binatang buas keluar dari sangkarnya, dari kandangnya, maka dia akan menjadi liar dan dia akan bahkan dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, balhum adol, mereka orang yang keluar ruh dari jasadnya membawa kemaksiatan kepada Allah, mereka akan lebih hina daripada binatang nantinya. Kenapa? Binatang mati sudah habis kisahnya, tapi kalau manusia mati akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma. Ada lagi kajian yang ditambahkan? Cukup. Kenapa? Oh iya, silakan. Ayo berdoa. Ya Rabbana